pada saat dilakukan upaya penangkapan, kedua pelaku melakukan perlawanan dengan masing-masing menggunakan senjata tajam jenis parang dan senapan angin PCP, sehingga dilakukan tindakan tegas terukur. Iya, yang diamankan saat ini beberapa senjata tajam, parang, kemudian juga senjata PCP, panah, busur panah, dan beberapa dokumen lainnya. Saat ini yang diamankan ada seluruhnya 23, 2 yang meninggal dunia dan 1 luka tembak masih dalam perawatan. Menteri saya dilarang karena Habib Rizik melakukan satu maslak yang tidak sesuai dengan maslak kami. Kami juga para habaib sama, para habaib, tetapi maslak habaib tidak seperti itu. Pada para santri saya jangan sampai ada yang terlibat kepada apa yang telah dilakukan oleh golongannya Rizik Syihab. Tidak ada istilah agama itu di mereka semua. Itu adanya istilah politik ingin berkuasa. Cuma yang dijual agama kalian, karena yang dijual nama Islam. Maka dari itu kita tetap berpegang teguh pada Nahdlatul Ulama. Untuk tim gabungan pencari fakta tentang lenyapnya atau kematiannya dari 6 laskar FPI yang saya yakin memang sudah tidak akan ada lagi pengadilan untuk mengurai siapa yang sesungguhnya bertanggung jawab terhadap pembunuhan atau pembantaian 6 laskar FPI itu. Tidak. Apabila dari FPI ya, model baru apapun namanya ternyata tidak mendaftarkan atau tidak mengikuti dengan aturan-aturan yang berlaku, artinya di sini ada kewenangan dari pemerintah untuk bisa melarang dan bisa membubarkan. Meskipun tidak ada laporan kepada Kompolnas dari kuasa hukum MRS, tapi karena kasus ini mendapat perhatian publik, maka Kompolnas secara proaktif melakukan monitoring terhadap penanganan kasus ini. Kalau gitu, barusan ada azan Isya, hayal sholat, itu ajakan sholat untuk berkumpul di masjid, itu semuanya kena berarti. Kan ajakan berkumpul juga. Gitu. Tapi kan tidak sederhana itu kita melihat gitu loh. Ada kalau berkumpulnya itu menjaga jarak, memakai masker, seperti itu, lalu protokol kesehatan diwanti-wanti dan diingatkan, itu saya rasa tidak masalah seperti itu. Dan faktanya seperti itu. Kalau kita mau compare kasus-kasus lain, itu kan masuk ke pokok perkara, tapi faktanya seperti itu. Jangan disamakan satu perbuatan dengan perbuatan lain, karena setiap peristiwa pidana itu ada karakteristik, ada unsur-unsur yang mengikuti pasal itu sendiri. Jadi, silakan Mulia mendengar. Sudah mendeklarasikan Front Persatuan Islam. Kami keberatan terhadap penetapan tersangka dari Habib Rizik Syihab. Oh tentu nanti kalau penetapan tersangkanya dibatalkan kan penetapan ikutannya ya itu harus mau nggak mau gitu dibatalkan juga gitu. Tidak jangan terlalu kita perdebatkan hal-hal yang tidak prinsipal ya. Yang penting hadir ini membuktikan permohonan itu. Jadi kasus Habib Rizik ini kasus luar biasa dan kasus aneh, khusus Habib Rizik. Penetapan tersangka 216 tanpa ayat itu penetapan tersangka yang tidak sah dan Habib Rizik harus segera dikeluarkan dari tahanan. Ya, harus ada orang yang sudah dipidana akibat hasutan Habib Rizik. Ya. Itu dulu. Nah sampai sekarang itu tidak ada, sehingga tidak sah jika Habib Rizik sekarang ditetapkan tersangka karena faktanya tidak ada sampai sekarang orang yang dipidana karena mengaku atau dihasut oleh Habib Rizik sehingga membuat keonaran dan lain-lain. Meminta dan mendesak kepada pemerintah pusat untuk segera membebaskan para ulama dan cucu Rasulullah Habib Muhammad Rizik Syihab tanpa syarat. Penjualan agama di Indonesia sudah tidak laku. Apa itu? Label-label agama yang ditawarkan ke masyarakat atas nama agama, ormas-ormas yang berjualan dengan nama agama. Ini justru tidak membela agama. Yang dibela agama itu apa? Oh, ada yang mengkritik ya kita tahu, kita sudah diskusi juga, paling itu nanti yang mengkritik si A, si B, si C gitu, dan betul yang sekarang muncul itu. Wanti-wanti saya pada Pak Jokowi, kamu jangan biadab, jadi saudara Jokowi ya hati-hati ya Mahfud, urusnya langsung kepada Allah. Tentu sedih ya
negara punya tugas membina, bukan membinasakan ormas. Pelarangan terhadap FPI. Ini adalah sebuah pembunuhan terhadap demokrasi kita. Mudah-mudahan ada upaya-upaya hukum yang merupakan pembelaan dari organisasi. Ujaran penggal kepala, apa itu bukan ujaran yang membahayakan? Dan sekarang kalau memang dia betul-betul ulama dan imam yang betul, dan bukan imam abal-abal, kok kontrol dong umatnya? Kontrol umat aja gak mampu gitu loh. Jangan kapok. Dan laskar tilik bukan dibayar, tapi mau sendiri untuk berjuang di jalan Allah. Satu komando di BHRS. Takbir. Allahu Akbar. Jangan sombong sama pangkat. Hei Jokowi, jangan sombong sama pangkat. Hei Megawati, jangan sombong sama pangkat dan jabatanmu. Di atas kalian ada Allah. Ya herat dipites kayak kucu sama Allah. Ditangkap, diborgol, di penjara. Wah, dia ngomong, Habib, musuh punya pistol, kita nggak punya. Kadang-kadang intelnya SD nggak lulus sih. Betul? Betul? Kalaupun mati, cuma 6 orang yang mati. Sisanya serbu yang punya pistol habisin. Kita tantang mereka untuk perang melawan kita. Kau pakai parang, kita pakai parang. Kau pakai bedil, kita pakai bedil. Kau pakai granat, kita pakai granat. Kau pakai amunisi, kami juga punya amunisi. 7 hari, 7 malam, pecah perang. Tidak mau diajak revolusi akhlak. Sudah saatnya umat akan melakukan jihad untuk kembali memerdekakan Indonesia, sudah. Takbir. Jadi kalau ada ulama yang ngomongnya kasar, ulama bukan itu, bukan ulama. Boleh nggak Habib menghina orang lain? Nggak boleh. Masa punya darah Rasulullah kok menghina orang, kan nggak pantas. Solusi akhlak. Sementara penyampainya ini akhlaknya tidak bagus. Presiden tidak minta maaf, menteri tidak minta maaf. Kami akan ajak umat Islam rame-rame turun, kita demo kepung istana presiden supaya tidak kurang ajar. Takbir. Presiden goblok. Udah menteri agamanya saudara sesat, kurang ajar, korinya dajjal, istananya menjadi istana iblis. Kalau saya ajak turun kepung istana, siap tidak? Siap tidak? Takbir. Kalau ikut Pancasila Bung Karno, sila ketuhanan dipantat saudara. Video azan cuman hayya 'alal shalah diganti hayya 'alal jihad. Jadi nanti yang jawab Allahu Akbar ataupun hayya 'alal jihad juga. Anda tunggu sekarang Bang Riz. Hayya 'alal jihad. Hayya 'alal jihad. Seumur hidup saya belum pernah lihat ada orang adzan kok kayak gitu. Adzan kok seruan untuk sholat diganti seruan untuk jihad. Nah, ini sesuatu yang sangat bertentangan ya dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau tentara dan polisi nggak bisa menegakkan hukum di sana, nggak berani untuk menangkap para pelaku, suruh pakai BH sama rok. Saya mau tanya, namanya kita ganti jangan? Jadi apa? Jadi apa? Teriak yang serempak, lebih keras, lebih kompak. Jokowi kita ganti namanya menjadi Jokodok, sudah. Setuju? Siap turunkan Jokodok. Siap turunkan Jokodok. Siap lengserkan Jokodok. Takbir. Siap turunkan Jokodok. Apa pantas odok mondok di istana? Siap keluarkan dari istana. Siap lengserkan. Takbir. Siap serbu istana. Siap serbu istana. Siap ambil alih kekuasaan. Takbir. Bunuh semua pendeta yang terlibat, sudah. Takbir. Berani bunuh pendeta-pendeta radikal. Berani habisi Kristen radikal. Takbir. Berani, benar, dan berani. Kalau ada satu gambar binatang, terus ditulis Habib Rizik
berarti itu menghina saya sebagai binatang. Walaupun itu gambar bukan gambar saya, saudara. Itu penghinaan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau tidak diproses, jangan salahkan umat Islam kalau besok kepalanya ditemukan di jalanan, saudara. Takbir, takbir, siap bela Nabi, siap bela Nabi, siap mati untuk Rasulullah. Takbir. Lonte hina Habib dijaga polisi, ditangkap enggak dijagain, jangan-jangan minta jatah kali. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan dalam. Padahal dia minoritas. Dia mulai. Kau pertama kafir, kedua goblok. Kitab Bible Kristen itu bohong. Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi, Bible Kristen itu palsu. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran, dan peri kemanusiaan. Gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Gue bilang. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran. Hai teman-teman, saya mau memperlihatkan transaksi saya hari ini lakukan trading di eToro. Ini bukti transaksi saya untung $4.500 US, itu sekitar 68 juta rupiah. Semua keuntungan bisa saya dapatkan dengan fasilitas copy trading di eToro. Kalau saya bisa, kalian juga bisa guys. Oke, itu yang mau saya tunjukkan. Like video ini sekarang juga dan gunakan link di kolom deskripsi, maka kalian berhak dapat bonus kalian. Promo ini ada masa waktunya, jadi jangan ketinggalan. Bukan cuma itu saja, transaksi tidak dikenakan fee, baik itu investasi saham, trading forex, komoditas, bitcoin, dan lainnya. Kalian bisa melakukan transaksi berapa kali pun atau unlimited trading. Dan tidak ada fee sama sekali. Jika transaksi di tempat lain sudah berapa fee-nya. Setelah nonton video ini, ayo bergabung dengan eToro hari ini, gratis dan tidak ada minimal deposit. Pastikan kalian menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Kalian bisa menggunakan bonus $100.000 di akun virtual untuk latihan. Bukan cuma itu, kalian akan dapat kelas trading online gratis senilai 3 juta rupiah atau $200 jika kalian deposit di bulan ini. Jika ada pertanyaan atau bantuan mengenai pendaftaran ataupun promo kelas trading, bisa langsung hubungi WhatsApp, cek di kolom deskripsi atau di kolom bio. Selamat menonton guys, enjoy! Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian, penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Merupakan jaringan JAD bersama dengan ratusan jamaah lainnya yang menyatakan baiat kepada khilafah atau ISIS pada tahun 2015 di Pondok Pesantren Arido pimpinan Ustadz Basri yang meninggal di Nusa Kambangan dalam kasus teror. Kemudian juga melakukan kajian khusus pendukung daulah di Villa Mutiara dan Yayasan Arido. Dan pada tahun 2016 bersama keluarga hijrah atau bermaksud bergabung dengan organisasi ISIS di Suriah, namun dapat dibatalkan di Bandara Suta. Terlibat kemudian juga dalam pengiriman dana kepada pelaku bom bunuh diri di Gereja Katedral Zolo di Filipina. Namun di mana pelaku kelompok merupakan kelompok Jamaah Villa Mutiara. Dan mulai bulan Oktober tahun 2020 lalu secara rutin melakukan latihan menembak dan naik gunung atau IDAT. Pada saat dilakukan upaya penangkapan, kedua pelaku melakukan perlawanan
dengan masing-masing menggunakan senjata tajam jenis parang dan senapan angin PCP, sehingga dilakukan tindakan tegas terukur. Iya, yang diamankan saat ini beberapa senjata tajam, parang, kemudian juga senjata PCP, panah, busur, panah, dan beberapa dokumen lainnya. Tentunya saat ini ditangani oleh Densus 88. Satu pemahaman. Ya, justru itu sudah lama menjadi didalami keberadaan yang bersangkutan, dan dengan bukti-bukti yang ada, makanya dilakukan langkah-langkah tindakan penegakan hukum saat ini. Sudah di dalam langkah-langkah yang dilakukan oleh Densus 88. Saat ini yang diamankan ada seluruhnya 23, 2 yang meninggal dunia dan 1 luka tembak masih dalam perawatan. 17 sudah kita amankan dalam proses lebih lanjut nanti. Ya, tentunya sudah melalui dalam satu pendalaman oleh pihak Densus, dan sudah diambil satu langkah untuk dilakukan tindakan. Nah, saat ini tadi Pak RT juga nyampaikan memang kelompok ini eksklusif, tidak bergabung, tidak bergaul secara umumnya dengan masyarakat sekitar. Jadi menimbulkan keeksklusifan sendiri. Itu yang salah satu yang kita dapatin juga dari warga sekitar. Dengan Front Pembela Islam yang sedang ada urusan dengan negara kita, khususnya dengan kepolisian, maka saya harapkan kepada para jamaah jangan sampai ada yang ikut-ikutan FPI. Sebab ini rupa-rupanya ini ada oknum-oknum yang menunggangi FPI, itu diantaranya adalah HTI yang telah dibubarkan dan dilarang di Indonesia, sekarang berkamuflase melalui FPI. Jadi ada beberapa habaib yang kadang-kadang itu tidak terasa bahwa itu kena doktrinasi HTI karena sangat halus. Karena yang dijual adalah agama kita, agama Islam. Tidak ada istilah agama itu di mereka semua. Itu adanya istilah politik, ingin berkuasa. Cuma yang dijual agama, yang dijual itu Islam. Jadi kalian semua para jamaah jangan terganggu dengan isu-isu itu. Kita tetap berpegang teguh wis apa jarena Nahdlatul Ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Kemudian nanti ini maka dari itu kepada para santri khususnya, karena ada satu fenomena kemarin ditemukan akan ada deklarasi di buntet pesantren, beberapa santri buntet untuk tentang masalah yang berkaitan dengan Habib Rizik. Maka santri saya dilarang karena Habib Rizik melakukan satu maslak yang tidak sesuai dengan maslak kami. Kami juga para habaib sama, para habaib, tetapi maslak habaib tidak seperti itu. Habaib yang ada di buntet pesantren, habaib yang ada di Cirebon tidak melakukan itu. Maka itu maslaknya tidak sama dengan maslak habaib yang ada di pesantren. Maka saya nyatakan kepada para santri saya, jangan sampai ada yang terlibat kepada apa yang telah dilakukan oleh golongannya Rizik Syihab. Tidak boleh kalian. Kalau seumpama kalian tetap melakukan itu, maka kalian tidak akan mendapatkan keriduan daripada guru-guru kalian yang ada di buntet pesantren. Coba mengikuti. Kalau kalian coba-coba mengikuti, Allah akan memunculkan, Allah akan menunjukkan ini dia orang. Maka santri saya tetap istiqomah belajar agama, tidak usah ikut-ikutan kepada FPI. Tidak usah ikut-ikutan kepada gerakan-gerakan para habaib yang kadang-kadang tidak sesuai dengan manhaj negara dan bangsa Indonesia. Maka dari itu kita tunggu aja, kita itu tidak usah. Kita tetap siapapun yang berbenturan dengan negara kita, berbenturan dengan bangsa kita, maka kita bela bangsa. Ada istilah itu jual-jual Islam, itu hanya tipu-tipu mereka saja. Itu hanya menarik simpati kalian karena yang dijual nama Islam. Maka dari itu kita tetap berpegang teguh kepada Nahdlatul Ulama. Oh, FPI yang jelas seperti ini ya. Semua ada aturan-aturan ya. Sebenarnya apabila jenis FPI baru dan sebagainya, kalau dia ingin menjadi satu ormas, harusnya mengikuti aturan-aturan yang berlaku. Kalau dia sebagai ormas, tentunya apabila ingin diakui sebagai ormas, disesuaikan dengan undang-undang tentang keormasan. Seharusnya seperti itu. Tapi apabila dari
FPI ya, model baru apapun namanya ternyata tidak mendaftarkan atau tidak mengikuti dengan aturan-aturan yang berlaku, artinya di sini ada kewenangan dari pemerintah untuk bisa melarang dan bisa membubarkan karena tidak mendaftarkan keorganisasiannya disesuaikan dengan undang-undang yang berlaku. Nanti bisa ya, karena tidak punya dasar hukum ya, karena tidak terdaftar, tentunya ini pun bisa menjadi alasan daripada pemerintah untuk membubarkan atau melarang daripada kegiatan-kegiatan ormas yang tidak terdaftar seperti itu. Wah, dia ngomong, Habib, musuh punya pistol, kita nggak punya. Kadang-kadang intelnya SD nggak lulus sih. Bisa menegakkan hukum di sana, nggak berani untuk menangkap para pelaku, suruh pakai BH sama rok. Besok tentara dan polisi yang kalau anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan dan orang-orang Bali di berbagai wilayah kami kumpulkan, kami pulangkan ke Bali. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Presiden goblok. Udah menteri agamanya saudara sesat, kurang ajar, korinya dajjal, istananya menjadi istana iblis. Hai teman-teman, kalian sudah membuka akun untuk melakukan investasi atau trading? Jika belum, membuka rekening di eToro gratis loh. Bahkan cuma butuh 5 menit saja. Cepat dan simple. Dan semua bisa dilakukan secara online. Sampai saat ini ketika kita mau melakukan investasi saham atau trading forex, kita masih menggunakan cara yang kuno. Seperti kita menelpon banker atau broker yang melakukan atau mengeksekusi transaksi kita. Tapi apakah kalian tahu di eToro kita membeli saham atau forex, kita cuma login, lalu memilih apa yang kita mau, lalu masukin angka berapa banyak yang ingin kita beli, lalu tinggal klik. Sesimpel itu. Sampai saat ini kita bingung mau investasi saham luar negeri, trading forex, komoditas, dan cryptocurrency di mana tempatnya. Kita bisa transaksi semua trading ini di eToro. eToro merupakan one-stop shopping. Sampai saat ini kita membayar fee di setiap transaksi kepada banker atau broker. Setiap kita melakukan transaksi jual beli, biasanya kita dipotong fee oleh platform kita. Kalau dalam 1 bulan kalian melakukan transaksi 1 kali, mungkin tidak terasa. Coba kalian melakukan trading sebanyak 100 kali. Sudah berapa fee-nya? Misalnya kalian membeli saham Google dengan fee per transaksi $10. Jika kalian membeli saham Google 10 kali, maka fee transaksi sudah $100. Belum lagi kita akan dikenakan fee ketika kita menjual saham itu. Itulah sebabnya saya memilih eToro, karena tidak ada fee sama sekali. Saya ulangi, di eToro tidak ada fee sama sekali ketika kalian melakukan transaksi. Dan yang kedua, kalian bisa melakukan unlimited trading atau trading sebanyak apapun. Ya, kalian bisa melakukan trading 10 kali, 100 kali, 1000 kali dalam sehari tanpa dikenakan fee. Jadi berapa banyak uang yang kita hemat dari fee saja. Sampai saat ini ketika uang dana kita dikelola oleh manajer keuangan, terkadang kita tidak diberitahu ketika akan melakukan transaksi. Bahkan investasi kita dipotong biaya. Dan kita dibikin bingung karena kurangnya transparansi. Kita juga bingung memilih investasi manajer yang bagus untuk mengelola investasi kita. Alhasil, investasi kita bukannya untung malah rugi. Bahkan yang lebih ekstrim, kita tertipu oleh manajer investasi yang ilegal. Tapi apakah kalian tahu di eToro ada fasilitas yang namanya copy trade, di mana kita bisa menduplikasikan investasi atau trading yang dilakukan oleh trader profesional. Semua data terbuka dan transparan dan kita bisa melihat performance sampai 10 tahun yang lalu. Dengan fasilitas ini, kamu tidak usah lagi menelpon manajer keuangan kamu untuk melakukan trading. Atau pusing investasi kamu merugi dikelola oleh manajer keuangan. Di eToro kita bisa memilih investor profesional yang sesuai dengan yang kita sukai. Dan di eToro banyak sekali profesional investor yang keuntungannya di atas 50%. Bulan ini saya profit 140%. Jika kalian ingin profit seperti saya, kalian tinggal menggunakan fasilitas copy trade. Jadi ketika saya profit, maka otomatis kalian akan mendapatkan profit. Mau beli saham Google, 1 unitnya mahal. Di eToro kalian bisa beli di bawah 1 unit atau pecahan unit. Contohnya kita membeli saham Google dengan hanya $50 saja, yaitu 0,02 unit. Di platform lain, kalian diwajibkan untuk membeli minimal 1 unit atau $1.500 untuk saham Google. Dengan $50 atau Rp700.000 saja, kalian sudah bisa memiliki saham Google. Menarik bukan? Saya sudah lama menggunakan eToro dan minggu ini saya profit 140%. Jadi bergabunglah dengan eToro dan mulai profit hari ini.
Jadi apa yang kalian tunggu, mendingan kalian cobain sendiri aja deh. Tutorial bisa kalian cek di kolom deskripsi dan kalian harus menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Jika tidak, maka tidak akan mendapatkan bonus. Dan gunakan bonus $100.000 di akun virtual Anda untuk mengenal lebih jauh tentang eToro atau bisa digunakan untuk latihan. Bukan cuma itu, kalian akan dapatkan kelas trading gratis yang nilainya 3 juta rupiah jika kalian deposit di bulan ini. Makasih banyak buat kalian yang nggak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe, dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Hai teman-teman, terima kasih banyak buat kalian yang sudah menekan tombol join atau sudah bergabung di channel YouTube Jonas Leong. Ini adalah salah satu fitur dari YouTube di mana kalian bisa mensupport channel Jonas Leong untuk lebih semangat membuat konten-konten lainnya. Apa kelebihan ketika kalian join membernya Jonas Leong? Yang pertama, kalian akan mendapatkan badge atau tanda khusus untuk kalian semua, seperti ini. Kita mulai dari new member, 1 bulan, 2 bulan, 6 bulan, 1 tahun, dan juga 2 tahun. Jadi semakin lama kalian berlangganan dengan membershipnya Jonas Leong, maka badge Anda akan berevolusi menjadi lebih bagus dan menjadi lebih baik lagi. Yang kedua, kalian bisa menggunakan banyak emoticon yang bisa Anda pakai, seperti ini. Jadi kalian bisa berekspresi menggunakan emoticon yang sudah saya sesuaikan untuk kalian semua pendukung Jonas Leong. Tentu saja ada perbedaan antara orang yang belum membership dan sudah. Dari segi tampilan nama yang di-highlight dan juga logo di samping nama ketika Anda komen. Dan juga komen kalian akan lebih sering saya reply dan juga akan saya pin atau feature di setiap video. Buat kalian yang tidak bisa ikutan atau bergabung membership, tidak masalah. Karena dengan Anda menonton dan juga subscribe channel YouTube Jonas Leong, dengan cara like dan juga komen channel YouTube Jonas Leong, itu sudah cukup untuk mensupport channel Jonas Leong. Ini adalah fitur gimana kalian ingin mensupport channel YouTube Jonas Leong secara lebih lagi. Oke teman-teman, terima kasih banyak untuk support yang kalian berikan kepada channel YouTube Jonas Leong.